Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Satu sukacita kalau kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, mari kita buka dalam Markus 13 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Nah saudara, ini firman Tuhan sedang berbicara, konteksnya adalah kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah dikatakan Tuhan Yesus saudara bahwa tentang kedatangannya yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan bahwa malaikat-malaikat pun tidak tahu, bahkan termasuk Yesus sendiri pun pada waktu itu dikatakan sebagai manusia, dikatakan anak pun tidak tahu. Ya, Yesus sendiri pun pada waktu itu dikatakan dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang berkata bahwa pada tahun ini Tuhan akan datang, pada tahun sekian Tuhan akan datang, maka sebetulnya saudaraku itu sudah di luar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun tahu persisnya, ya. Tidak ada yang tahu persisnya. Kalau tanda-tandanya mungkin kita bisa baca saudaraku, tanda kedatangan Tuhan ada dibuat di Alkitab, ditulis tanda-tanda kedatangan Tuhan. Akan tetapi dikatakan kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau ada saudaraku mengatakan bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sudah pasti saudaraku tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda, seperti kita melihat musim tanda akan mau hujan, tapi tidak selalu hujan walaupun kita melihat ada tanda-tandanya. Begitu juga saudaraku dikatakan karena kedatangan Tuhan, ya, Tuhan kasih tanda-tanda menjelang kedatangannya, tapi saudaraku yang pasti kita tidak bisa tahu pasti waktunya. Yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka dikatakan saudaraku di ayat seterusnya itu tadi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Karena itu saudaraku, yang penting yang kita lakukan adalah kita berhati-hati dalam hidup kita, berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang kita sudah siap, kita dalam keadaan layak, kita dalam keadaan siap, ya. Itu yang perlu saudaraku kita lakukan dalam hidup ini, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, sekalipun itu hamba Tuhan, dia mengatakan di tahun tertentu dia sudah prediksi tahunnya saudaraku, maka sudah pasti itu di luar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan hanya Bapa yang tahu. Bahkan Yesus pun pada waktu itu berkata dia pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, ya. Karena itu saudaraku, kita bisa tahu dari tanda-tandanya untuk kita berjaga-jaga. Karena itu sekali lagi saudaraku, bisa jadi, ya, Tuhan datang besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, atau tahun depan, bisa jadi masih lama lagi, ya. Tapi bisa jadi juga saudaraku, ya, karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu yang kita perlu lakukan adalah kita berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita selalu siap seperti gadis yang bijaksana, ya. Selalu kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan kali kedua, ya. Puji Tuhan kalau kita masih dalam keadaan hidup Yesus datang kali kedua. Tapi saudaraku, yang penting juga kita perhatikan usia umur kita pun kita tidak tahu. Kedatangan Tuhan bagi kita secara pribadi, menjemput kita secara pribadi juga kita tidak tahu. Karena itu mari kita sekali lagi
siapkan hidup kita. Mari kita berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga selalu, biar pastikan hidup kita dalam keadaan layak, berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita, untuk kita terus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, hidup benar, roh menyala-nyala melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat renungan ini, biarlah juga saudara boleh bantu bagikan sehingga menjadi berkat bagi saudara kita yang lainnya. Puji Tuhan, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, shalom.